Sima adalah permaisuri Raja Kartikeya Singha yang menjadi Raja Keling saat berpusat di Keling, Jawa Timur. Namun, ketika Raja Kartikeya Singha wafat, sang permaisuri naik tahta kerajaan Keling dengan gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputi Keswara. Kemudian, memindahkan kekuasaan ke Kalingga, Jawa Tengah. Ratu Sima, atau Sima Putri Hyang Shailendra Putra Santanu, adalah permaisuri Raja Kartikeya Singha. Ayahanda Kartikeya Singha adalah Raja Kirata Singha. Sedangkan ibunda Kartikeya Singha berasal dari Kerajaan Melayu Sribuja, yang beribu kota di Palembang. Raja Melayu Sribuja yang dikalahkan Sriwijaya tahun 683 Masehi, adalah kakak dari ibunda Prabu Kartikeya Singha. Ratu Sima adalah putri seorang pendeta di wilayah Sriwijaya. Ia dilahirkan tahun 611 Masehi, di sekitar wilayah yang disebut Musi Banyuasin. Ia menjadi istri Pangeran Kartikeya Singha. Pernikahan Kartikeya Singha dengan Ratu Sima melahirkan dua orang anak, yaitu Dewi Parwati dan Narayana. Ratu Sima adalah pemeluk Hindu Siwa yang taat. Dewi Parwati, anak Ratu Sima, menikah dengan putra mahkota Kerajaan Galuh yang bernama Sang Jalantara, dan menjadi Raja Kerajaan Galuh kedua, dengan gelar Prabu Suragana, dan berputri Dewi Sanaha. Dewi Sanaha dan Prabu Sana menikah, memiliki anak yang bernama Sanjaya, Rakai Mataram, yang kemudian di tahun 703 atau 704 Masehi, Sanjaya menikahi Dewi Sekar Kancana, Teja Kancana Ayu Purnawangi, putri Rakyan Sunda Sembawa, putra Sri Maharaja Tarusbawa, cucu Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Sehingga, Maharaja Harisdharma sempat menjadi Raja Kerajaan Galuh, dan Raja Kerajaan Sunda tahun 723 Masehi, sehingga ia menjadi Maharaja Sunda dan Galuh. Maharaja Linggawarman, penguasa terakhir Tarumanagara, mempunyai dua orang putri, yaitu yang sulung bernama Dewi Manasih, menjadi istri Sri Maharaja Tarusbawa, menerima tahta kerajaan Tarumanagara dari mertuanya, lalu mendirikan kerajaan Sunda pada tahun 669 Masehi. Dan putri yang kedua bernama Dewi Sobakancana, menjadi istri Sri Jayanasa, yang mendirikan kerajaan Sriwijaya pada 671 Masehi. Tahun 500 Masehi, Pulau Sumatera dikuasai dua kerajaan kuat, yaitu Kerajaan Pali dan Kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota Palembang. Sedangkan Kerajaan Sriwijaya baru merupakan kerajaan kecil di Jambi. Tahun 676 Masehi Kerajaan Pali dan Mahasin ditaklukkan Sriwijaya. Tahun 683 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Kerajaan Melayu. Ekspansi Sriwijaya terhadap Kerajaan Melayu, yang masih memiliki kekerabatan dengan Keling, tentu sangat mengganggu hubungan dengan Keling. Maka, Sriwijaya mencoba mencairkan hubungan dengan Kerajaan Sunda dan Keling. Langkah diplomatik dilakukan antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kerajaan Sunda yang sama-sama sebagai menantu Maharaja Linggawarman, dalam sebuah prasasti yang ditulis dalam dua bahasa, Melayu dan Sunda. Jalinan persaudaraan dan persahabatan kemudian dikenal dengan istilah Mitra Pasamayan. Inti isi perjanjiannya,
untuk tidak saling menyerang dan harus saling membantu. Kerajaan Keling pun ditawari persahabatan, namun menolak, karena sakit hati atas penyerangan Sriwijaya terhadap Melayu, yang merupakan kerabat Keling, mengingat Ratu Sima dan Ibunda Kartikeya Singa berasal dari wilayah Kerajaan Melayu Sribuja yang beribu kota di Palembang. Ketegangan antara Sriwijaya dan Keling menajam, sehingga keduanya sudah mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar, namun masih dapat dilerai oleh Sri Maharaja Tarusbawa dari Kerajaan Sunda. Sebagai sahabat dan kerabat, sehingga Sri Jayanasa mengurungkan niatnya menyerang Keling, karena Keling adalah kerabat Kerajaan Sunda. Keadaan ini berlangsung hingga Sri Jayanasa wafat tahun 692 Masehi, dan digantikan oleh Dharmaputra. Dalam pemerintahan Ratu Sima, Kerajaan Keling aman, karena beraliansi dengan Kerajaan Sunda dan Galuh, terutama karena sikap tegas dan dia sangat dicintai rakyatnya. Sang Ratu menerapkan hukum yang keras dan tegas untuk memberantas pencurian dan kejahatan, serta untuk mendorong agar rakyatnya senantiasa jujur. Tradisi mengisahkan, seorang raja asing yang meletakkan kantung berisi emas di tengah-tengah persimpangan jalan dekat alun-alun ibu kota Kalingga. Raja asing ini melakukan hal itu karena ia mendengar kabar tentang kejujuran rakyat Kalingga dan berniat menguji kebenaran kabar itu. Tidak seorang pun berani menyentuh kantung yang bukan miliknya itu, hingga suatu hari, 3 tahun kemudian, seorang putra Sima, sang putra mahkota, secara tidak sengaja menyentuh kantung itu dengan kakinya. Mulanya, sang ratu menjatuhkan hukuman mati untuk putranya, akan tetapi, para pejabat dan menteri kerajaan, memohon agar sang ratu mengurungkan niatnya itu dan mengampuni sang pangeran. Karena kaki sang pangeran yang menyentuh barang yang bukan miliknya itu, maka, ratu menjatuhkan hukuman memotong kaki sang pangeran. Masa kepemimpinan Ratu Sima menjadi masa keemasan bagi Keling, sehingga membuat raja-raja dari kerajaan lain segan, hormat, kagum, sekaligus penasaran. Masa-masa itu adalah masa keemasan bagi perkembangan kebudayaan apapun, agama Buddha juga berkembang secara harmonis, sehingga wilayah di sekitar kerajaan Ratu Sima juga sering disebut Dihiang, tempat bersatunya dua kepercayaan Hindu-Buddha. Dalam hal bercocok tanam, Ratu Sima juga mengadopsi sistem pertanian dari kerajaan kakak mertuanya. Ia merancang sistem pengairan yang diberi nama Subak. Kebudayaan baru ini yang kemudian melahirkan istilah Tanibala, atau masyarakat yang mengolah mata pencahariannya dengan cara bertani atau bercocok tanam. Kerajaan Kalingga, beratus tahun yang lalu bersinar terang emas penuh kejayaan, memiliki Maharani Sang Ratu Sima nan ayu, anggun, perwira, ketegasannya semerbak pewangi di banyak negeri. Pamor Ratu Sima dalam memimpin kerajaannya luar biasa, amat dicintai jelata, wong cilik sampai lingkaran elit kekuasaan. Bahkan konon, tak ada satu warga anggota kerajaan pun yang berani berhadap muka dengannya, apalagi menantang. Situasi ini justru membuat Ratu Sima amat resah dengan kepatuhan rakyat. Kenapa wong cilik, juga para pejabat Mahapati, Patih, Mahamenteri, dan Menteri, Hulu Balang, Jagabaya, Jagatirta, Ulu-Ulu,
tak ada yang berani menentang sabda Pandita ratunya. Sebelum wafat, kerajaan Keling dibagi dua. Di bagian utara disebut Bumi Mataram, atau Keling Utara, dirajai oleh Parwati bersama suaminya, Prahyang Mandi Minyak, atau Prabu Suragana, selanjutnya Sang Sena atau Prabu Sana. Di bagian selatan disebut Bumi Sambara, atau Keling Selatan, dirajai oleh Narayana, adik Parwati, yang bergelar Iswara Kesawa Lingga Jagatnata Buwanatala. Sanjaya, putra Prabu Sana dengan Dewi Sanaha, Cicit Maharani Sima, dan Dewi Sudiwara Putri Dewa Singha, menjadi suami istri. Pernikahan mereka dikaruniai putra bernama Rakai Panangkaran, yang lahir tahun 717 Masehi. Dialah yang di kemudian hari menurunkan raja-raja di Jawa Tengah. Prasasti Sojomerto merupakan peninggalan Wangsa Sailendra yang ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti ini beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini tidak menyebutkan angka tahun, berdasarkan taksiran analisis paleografi, diperkirakan berasal dari kurun akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8 Masehi. Prasasti ini bersifat keagamaan Siwais. Isi prasasti memuat keluarga dari tokoh utamanya, Dapunta Selendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya bernama Badrawati, sedangkan istrinya bernama Sampula. Profesor Dr. Andes Buhari berpendapat bahwa tokoh yang bernama Dapunta Selendra adalah cikal bakal raja-raja keturunan Wangsa Sailendra yang berkuasa di kerajaan Mataram Hindu. Bahan prasasti ini adalah batu andesit dengan panjang 43 cm, tebal 7 cm, dan tinggi 78 cm. Tulisannya terdiri dari 11 baris yang sebagian barisnya rusak terkikis usia. Ratu Sima, Putri Hyang Shailendra, putra Santanu, mangkat tahun 695 Masehi, 3 tahun sesudah Srijayanasa. Raja Sriwijaya meninggal 692 Masehi.